Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to April Mo. Kali ini kita akan belajar tentang mengkomunikasikan tentang informatika, di mana sebabnya adalah yang pertama adalah model komputasi pada program komputer, yang kedua adalah perbaikan model komputasi, dan yang ketiga adalah pengalaman berpikir komputasional. Yang pertama adalah model komputasi pada program komputer. Terdapat 3 jenis atau model dasar komputasional, yaitu fungsional, logika, dan imperatif. Di mana fungsional dan logika imperatif ini dibagi pada model komputasi. Yang secara mendasar, model komputasi dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah model fungsional, yang kedua adalah model logika, dan yang ketiga adalah model imperatif. Yang pertama adalah model fungsional. Model fungsional itu apa sih sebenarnya? Model jenis ini telah dikembangkan dari ratusan tahun yang lalu dan sebagai bentuk metode dasar dari sebagian besar metode penyelesaian masalah. Model fungsional terdiri atas satu set nilai-nilai yang mencakup fungsi-fungsi, operasi aplikasi fungsi, komposisi fungsi. Hal ini, fungsi atau function dapat mengambil fungsi lain yang berperan sebagai argumentasi dan mengembalikan fungsi tersebut sebagai hasil, atau higher order function. Suatu program pada dasarnya berupa sekumpulan definisi fungsi, sedangkan suatu komputasi adalah aplikasi fungsinya. Misalnya, fungsi linearnya adalah Y sama dengan 3x plus 2, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 3 kali x plus 2. Yang kedua adalah model logika. Model logika merupakan proses perumusan yang berhubungan dengan relational database dan expert system. Model jenis ini terdiri atas satu set nilai-nilai yang mencakup definisi hubungan dan kesimpulan logis. Program ini terdiri atas definisi hubungan dan bukti komputasi yang digunakan dalam bentuk suatu urutan kesimpulan. Misalnya, contoh fungsi linearnya adalah Y sama dengan 3x plus 2, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. F x, y if y is 3 kali x plus 2. Yang ketiga adalah model imperatif. Apa sih model imperatif? Model imperatif dapat diterjemahkan sebagai pendekatan yang paling tepat untuk pemodelan perangkat keras yang mengeksekusi program. Model jenis ini termasuk jenis model berubah dan perubahan yang terjadi dinyatakan sebagai bagian dari lingkungan. Model imperatif terdiri dari satu set nilai yang mencakup kondisi atau keadaan dan operasi dalam memodifikasi pernyataan. Definisi pernyataan adalah set pasangan nilai nama dari konstanta dan variabel, termasuk di dalamnya kata urutan tugas komputasi dalam sebuah pernyataan. Misalnya, fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2x plus 3, maka dapat didefinisikan sebagai Y bagi sama dengan 2 dikali X plus 3. Selanjutnya adalah pemrograman. Nah, di sini pemrograman memiliki banyak sekali macam platform bahasa dari pemrograman. Ini adalah beberapa dari bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Java, kedua Oracle, yang ketiga adalah jQuery, yang keempat adalah Scala, yang kelima adalah MySQL, dan yang keenam adalah JRuby. Sebenarnya bahasa pemrograman ini sangat bervariasi dan banyak macamnya. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 6 saja, dan kita akan telusuri manfaat dan kegunaan dari macam-macam bahasa pemrograman ini. Yang pertama adalah Java. Apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman yang serbaguna. Java bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop, web-based, dan mobile seperti Android. Java tidak bergantung pada platform atau multi-platform. Artinya bisa dijalankan pada sistem operasi apapun seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain.
Yang kedua adalah Oracle. Oracle merupakan suatu produk yang mendukung desain, kreasi, dan menjalankan aplikasi melalui platform yang berbeda. Tools yang digunakan untuk mendesain atau mendevelopment dan mengakses data dari Oracle adalah Oracle Designer dan Oracle Developer. Yang keempat adalah jQuery. jQuery adalah library JavaScript yang akan mempercepat Anda dalam membuat website. Developer maupun pengguna yang masih awal belajar mengenai pemrograman terkadang kesulitan menggunakan JavaScript karena sintaksnya yang terlalu rumit. Namun, jQuery bisa membantu Anda untuk lebih mudah memahami dan menggunakan JavaScript untuk proses pengembangan aplikasi web. Yang keempat adalah Scala. Scala adalah bahasa pemrograman umum atau general purpose yang mendukung pemrograman berorientasi objek dan pemrograman fungsional. Secara umum, tujuan dibuatnya Scala adalah kritisi untuk bahasa pemrograman Java. Yang kelima adalah MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem atau manajemen berbasis data yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Database manajemen sistem atau DBMS MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware, perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Yang keenam adalah JRuby. JRuby adalah interpreter Ruby yang dikembangkan menggunakan platform Java. Dengan JRuby, Anda dapat menjalankan secara langsung kode Ruby atau bahkan Rails pada sebuah Java runtime environment. Anda juga dapat mengakses library Java dan juga sebaliknya. JRuby sudah cukup matang dan dapat digunakan untuk menjalankan sebagian besar kode Ruby tanpa perubahan apapun. C. Kompleksitas algoritma. Seorang programmer yang akrab dengan berbagai jenis algoritma beserta kompleksitasnya akan menggunakan pengetahuan tertentu dalam memilih algoritma yang paling cocok dengan keadaan yang diinginkan. Jadi intinya, setiap programmer biasanya memiliki alur algoritma yang unik dan berbeda dari orang lain. D. Metodologi. Langkah pertama dalam sebagian besar proyek-proyek pengembangan perangkat lunak formal adalah analisis persyaratan diikuti dengan pengujian untuk menentukan model, nilai, pelaksanaan, dan kegagalan atau penghapusan debug. Metodologi ini biasanya dikenal dengan nama Entity Relationship Modeling atau ERM. ERD atau RRM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Dalam bentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM, Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Jadi, sebelum kita membuat sebuah sistem atau sebuah program, alangkah lebih baiknya kita punya konsepnya dulu, yaitu dengan membuat ERD atau ERM, sehingga kita akan tahu fitur-fitur apa saja yang akan kita sediakan dalam sebuah program dan bagaimana alur penggunaan dari program tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah ERD atau ERM. Contohnya adalah program
perpustakaan, di mana di sana ada entitas dan juga atribut. Nah, yang atribut itu yang bentuknya lonjong-lonjong ya. Yang entitas adalah yang persegi panjang. Sedangkan yang persegi atau layang-layang itu disebut dengan penghubung. Yang yaitu mengukur pemakaian bahasa. Metode yang digunakan untuk mengukur popularitas bahasa pemrograman diantaranya menghitung jumlah iklan lowongan kerja yang menyebutkan bahasa tertentu. Yang kedua adalah jumlah buku pelatihan pada bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga adalah hingga baris kode yang harus ditulis dalam sebuah program. Jadi intinya untuk mengukur pemakaian bahasa kita harus tahu pasarnya itu apa. Yang dibutuhkan dalam perusahaan itu biasanya pakai bahasa apa gitu. F. Bahasa pemrograman. Beberapa komponen mendasar yang selalu menjadi pola dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah berhitung, di mana melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Yang kedua adalah eksekusi bersyarat, di mana eksekusi bersyarat ini maksudnya memeriksa kondisi tertentu dan melaksanakan urutan sesuai pernyataannya. Yang ketiga adalah input, yaitu mengambil data dari keyboard, file, atau beberapa perangkat lain. Yang keempat adalah pengulangan, yaitu melakukan beberapa tindakan berulang-ulang, biasanya dengan beberapa variasi. Dan yang terakhir, yang kelima atau output, yaitu menampilkan data pada layar atau mengirim data ke file atau perangkat lain. G. Konsep dasar pemrograman. Program dapat didefinisi sebagai kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau menjadi bagian executable dari suatu software atau perangkat lunak. Hal ini tentu saja berbeda dengan definisi pemrograman sebagai proses pengimplementasian urutan langkah dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Secara umum, bahasa pemrograman dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Object Oriented Language. Contohnya itu seperti Visual D Base, Visual Fox Pro, DLP, dan Visual C. Yang kedua adalah High Level Language, seperti bahasa Pascal dan bahasa Basic. Yang ketiga adalah Middle Level Language, seperti pada bahasa C. Yang keempat adalah Low Level Language, seperti pada bahasa assembly atau bahasa mesin. Kedua adalah perbaikan model komputasi. Computational Thinking atau CT sebagai keterampilan yang harus dimiliki semua orang. Menurut Dr. Insinyur MM Inggriani, Computational Thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran yang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Computational Thinking, maka seorang dapat mengembangkan proses berpikir yang melibatkan proses formulasi sebuah permasalahan beserta solusinya. Adapun tugas debugging sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak, karena program yang salah memiliki konsekuensi signifikan bagi user. Yang ketiga adalah pengalaman berpikir komputasional, yang pertama adalah penerapan komputasi di perusahaan Gojek. Gojek adalah perusahaan yang melayani layanan ojek di mana saja dan untuk siapa saja yang membutuhkan secara daring. Secara mendasar, Gojek bermitra pada pengendara berpengalaman di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan Surakarta. Selain mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga melayani pengiriman barang, pesan, antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Gojek berdiri pada tahun 2010 dan sekarang menjadi alat transportasi Gojek di kalangan urban di kota-kota besar. Contoh penerapan yang kedua adalah penerapan komputasi di perusahaan PT KAI. Penerapan komputasi modern pada website PT KAI terletak pada fitur layanan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi mobile milik PT KAI. Dengan layanan ini, user atau penumpang tidak perlu lagi datang langsung ke stasiun kereta api untuk membeli tiket, karena pembeli dapat memesannya secara online melalui aplikasi tersebut. Bukan hanya untuk membeli tiket, tetapi penumpang juga dapat melihat jadwal serta berita mengenai kereta api. Nah, gimana? Udah paham belum?
Nah, tugas kalian ada dua. Yang pertama adalah like video ini. Yang kedua adalah memberikan jawaban kalian terkait menyebutkan dua contoh penerapan komputasi selain pada perusahaan Gojek dan PT KAI di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian. Thank you for watching.